Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan Islam dan iman, dengan menjadi umat Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi sekalian alam, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua pilar yang harus selalu kita jaga, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa persaudaraan antara muslim yang harus kita bangun dan jaga agar menjadi satu bangunan atau satu jasad seperti yang diharapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang Islam dan iman, kedua nikmat yang paling besar dalam kehidupan kita. Tanpa Islam, kehidupan kita tidak akan beraturan. Tanpa iman, kehidupan kita akan gelap tanpa tujuan. Seorang muslim belum tentu menjadi seorang mukmin yang baik, dan seorang mukmin belum tentu menjadi seorang muslim yang baik. Dua-duanya terikat dengan kesempurnaan yang wajib kita raih dalam kehidupan. Seorang muslim bisa melakukan berbagai ibadah, tapi tanpa kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut dinamakan munafik. Seorang mukmin yang tidak melakukan amalan-amalan Islam, hanya mengandalkan keimanan, dinamakan sebagai zindik. Tapi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang diwajibkan di dalam agama Islam daripada sholat, zakat, puasa, haji, dan berbagai kewajiban yang lain, maka dinamakan sebagai seorang muslim dan mukmin yang baik. Tapi apakah telah mencapai kesempurnaan? Maka hal tersut bergantung kepada amal dan imannya. Bila telah mencapai kesempurnaan, maka dia telah mencapai kepada maqam ihsan, yang dimana seorang hamba beribadah kepada Allah dengan penuh perasaan seakan-akan melihat Allah. Ibadah apapun, peristiwa apapun yang diperhatikan oleh dia, seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak dapat mencapai itu derajat, maka derajat yang kedua yang diraih, yaitu dia selalu merasakan, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu memperhatikan dalam segala tindak tanduknya, dalam segala peristiwa Allah selalu memperhatikannya. Yang tentunya kedudukan yang pertama, seakan-akan menyaksikan Allah, itu lebih utama, lebih tinggi daripada derajat yang kedua. Mukmin yang demikian adalah mukmin yang berani berkorban dengan apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik dengan hartanya, dengan waktunya, dengan tenaganya, bahkan dengan jiwanya. Dia berani mengorbankan demi meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam setiap ibadahnya dia seakan-akan melihat kebesaran Allah, kekuasaan Allah, nikmat-nikmat Allah, dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengitari dia. Itu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair." Sungguh istimewa keadaan seorang mukmin, karena seluruh peristiwa yang menimpanya akan berbalik baik kepada dia, apapun itu peristiwanya. Kalau mendapatkan kebaikan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mendapatkan keburukan atau ujian, maka dia bersabar. Dan orang yang bersabar, janji Allah Subhanahu wa taala, "Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira. Hai utusanku, hai Muhammad, beri kabar gembira mereka orang-orang yang bersabar ketika mengalami ujian. Bila mereka mendapatkan satu ujian dari Allah, berbagai ujian, mereka bersabar. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah, dan mereka berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, kami ini milikmu ya Allah. Seluruhnya milikmu ya Allah, dan semuanya kami akan kembali kepada Engkau. Lalu Allah memberikan janji, wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna raji'un ulaika 'alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka akan mendapatkan karunia dari Allah, rahmat dari Allah, zahir maupun batin. Ulaika 'alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun, dan mereka lah orang-orang atau hamba-hamba Allah yang telah mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya pemahaman ini, pengamalan ini tidak dapat diraih kecuali dengan mempelajari ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita dapat mengolah nikmat Islam dan iman, memeriksa bagian luar dan dalamnya, agar mencapai kepada sir atau lub, bagian dalam atau hikmah daripada Islam dan iman tersebut.
bukan hanya sebatas lembaran atau jilid atau bungkusan semata, tapi kita harus masuk ke dalam dan mengetahui seluruhnya dengan baik dan dengan detail. Memang tidak semua orang dapat mempelajari hal tersebut, tapi agama tetap memberikan peluang bagi yang tidak mampu. Yang dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, kun aliman, jadilah engkau orang yang berilmu, mengetahui berbagai hukum dan hikmah yang Allah berikan. Kalau tidak mampu, kun muta'aliman, jadilah orang pelajar yang terus berusaha untuk mencapai tingkatan tersebut. Kalau tidak mampu juga, mustami'an, kun mustami'an, jadilah pendengar, hadir majelisnya, agar digabungkan dengan mereka. Kalau tidak mampu juga, kun muhibban, jadilah pencinta mereka. Diberikan 4 pilihan. Kalau tidak dapat menjadi orang alim, kena keterbatasan, jadilah pelajar. Kalau tidak bisa menjadi pelajar, kena keterbatasan, jadilah orang yang hadir majelis taklim. Kalau tidak mampu juga hadir majelis taklim kena keterbatasan, jadilah pencinta mereka. Para sahabat atau sahabat yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, dan jangan engkau sekali-kali menjadi yang kelima, itu yang membenci orang alim, membenci pelajar, dan membenci majelis taklim, dan membenci ilmu. Demikian penjelasan singkat tentang hikmah daripada Islam dan iman yang hanya